Jaga silaturahmi pasca Lebaran, Pemprov laksanakan halal bihalal setelah apel. Basnas Tarakan terapkan sistem ketua bergilir. Selamat sore saudara, Kalimantan Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Septina Miuti yang akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut informasi selengkapnya. Saudara, kita awali berita dari Kabupaten Bulungan, yaitu pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar halal bihalal. Usai apel pagi, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga silaturahmi antara pegawai di lingkungan Pemprov Kaltara. Gubernur Kalimantan Utara meminta seluruh ASN kembali fokus memberikan pelayanan publik secara maksimal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar apel rutin organisasi perangkat daerah pasca libur Lebaran di lapangan Agatis Tanjung Selor Senin pagi. Apel kali ini terasa berbeda karena dirangkaikan langsung dengan acara halal bihalal. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang bersama Wakil Gubernur dan para pimpinan OPD tampak berjabat tangan untuk bersilaturahmi dengan seluruh anggota OPD dan ASN yang hadir. Dalam wawancaranya, Gubernur Kalimantan Utara mengapresiasi tingkat kedisiplinan para pegawai. Ia menyebut sejak hari pertama masuk kerja, tingkat kehadiran ASN di lingkungan Pemprov Kaltara sangat tinggi, yakni mencapai 99%. Hanya sebagian kecil pegawai yang tidak hadir karena alasan sakit atau sedang melaksanakan tugas dinas di luar kota. Gubernur juga berpesan agar setelah menikmati masa cuti panjang, seluruh pegawai dapat kembali bekerja dengan semangat baru dan ritme kerja yang normal, terutama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Di pagi ini, dalam acara apel hari Senin, sekaligus yang kita halal bihalal seluruh anggota Pemprov Kaltara, ya, kita lihat kehadirannya juga semuanya hadir. Masuk kembali setelah melaksanakan cuti begitu panjang, ya, kita harapkan semangat bekerja tidak kendor dan juga siap untuk melayani masyarakat dalam tugasnya. Dengan kembalinya aktivitas perkantoran dan pelayanan publik secara penuh, Pemprov Kalimantan Utara berharap seluruh program kerja dan pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal tanpa adanya hambatan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Sebuah kebijakan baru kini diterapkan dalam sistem kepengurusan Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas Kota Tarakan. Posisi ketua nantinya akan diberlakukan secara bergilir setiap tahunnya. Langkah ini diterapkan seiring dengan dilantiknya 5 pimpinan baru di tengah tantangan optimalisasi zakat di tengah masyarakat. 5 pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Tarakan telah resmi dilantik oleh pemerintah Kota Tarakan untuk masa jabatan 5 tahun ke depan. Berbeda dengan periode sebelumnya, kali ini posisi ketua tidak dipegang oleh satu orang secara tetap, melainkan posisi tersebut akan digilir setiap tahun di antara kelima pimpinan yang ada secara kolektif kolegial. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga kesetaraan dan kebersamaan dalam kepemimpinan Basnas Tarakan. Di sisi lain, Basnas kini tengah dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan pengumpulan zakat, serta memastikan penyalurannya kepada para mustahik benar-benar tepat sasaran. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul menegaskan sistem bergilir ini memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pimpinan, namun dengan tetap menjaga profesionalitas dan kinerja lembaga. Sebenarnya sih kalau di dalam, kan dasar hukum pengangkatan ketua ini kan hanya dari SK Wali Kota, ya SK Wali Kota ya. Sebenarnya kalau dalam yang di dalam dari Basnas pusat itu kan hanya disebut pimpinan Basnas yang tadi yang kolektif kolegial yang 5 itu. Nah, jadi sebenarnya ketua ini kan di-SK-kan oleh Wali Kota, bukan oleh Basnas pusat. Bisa berzakat ke Basnas dan bisa menyalurkan itu dengan baik kepada kaum duafa. Itu yang membuat nanti menarik barang ini gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa menyalurkan, bisa membuktikan program-programnya, dilihat transparan, akuntabel semua, saya kira orang pasti akan lebih tertarik gitu. Ya, jadi harus dibangun trust, kepercayaan Basnas sebagai lembaga yang kredibel begitu.
Pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel juga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya sistem baru ini, setiap pimpinan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam menjalankan berbagai program Basnas. Kedepan, Basnas Tarakan diharapkan tidak hanya sekedar mengelola dana zakat, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi masyarakat Kota Tarakan. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Perum Bulog Cabang Tarakan memastikan ketersediaan beras di Kalimantan Utara dalam kondisi aman. Distribusi tak hanya Tarakan namun juga menjangkau Nunukan hingga Bulungan. Bulog Tarakan saat ini memiliki stok beras medium sekitar 1.400 ton. Sementara untuk beras premium tersedia sekitar 1 ton dengan tambahan pasokan puluhan ton yang masih dalam proses pengiriman dari luar daerah. Beras premium ini akan didistribusikan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Program ini bertujuan menjaga ketersediaan beras di pasar sekaligus menekan lonjakan harga di tingkat konsumen. Distribusi beras dilakukan melalui pasar tradisional serta jaringan mitra Bulog dan rumah pangan kita yang tersebar di berbagai kelurahan. Kepala Perum Bulog Cabang Tarakan Zama Syahri menegaskan seluruh distribusi beras dilakukan secara merata serta mengacu pada harga eceran tertinggi agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, Bulog juga memastikan penyaluran beras menjangkau wilayah Nunukan dan Bulungan untuk menjaga pemerataan pasokan di seluruh Kalimantan Utara. Beras premium kami ada sekitar 1 ton. Kami sudah order 40 ton. Masih dalam proses pengiriman itu dari Sulawesi. Kemudian untuk stok yang sekarang beras medium kami ada 1.400. Beras premium ini akan didistribusikan untuk penyaluran beras SPHP. Ketentuan beras semua ada HET-nya. Untuk HET beras premium itu 77.000 per pack 5 kilo. Untuk beras medium itu 65.500. Jadi kami menyalurkan itu juga menghimbau ke penyalur ke yang mitra kerja kami untuk menyalurkan tidak melebihi HET seperti itu. Bulog juga mengimbau para mitra penyalur untuk menjual beras sesuai harga yang ditetapkan guna menjaga stabilitas pasar dan daya beli masyarakat. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Setelah kembali berstatus bandara internasional, Bandara Juanda Tarakan mulai menjajaki pembukaan rute penerbangan ke luar negeri. Malaysia dan Cina menjadi prioritas penerbangan konektivitas. Pemulihan status internasional Bandara Juanda Tarakan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan memperkuat konektivitas wilayah perbatasan serta membuka akses penerbangan internasional. Saat ini, pengelola bandara tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah maskapai untuk membuka rute internasional, di antaranya AirAsia, Susi Air, Transnusa, dan MyIndo Airlines. Kepala Kantor BLUU PBU Kelas 1 Utama Juanda Tarakan, Bambang Hartato, menyebut pembukaan rute masih dalam penjajakan dan diharapkan segera terrealisasi. Salah satu rute yang berpotensi dibuka adalah Tarakan Tawau Malaysia yang dinilai memiliki potensi penumpang cukup besar. Selain itu, peluang penerbangan kargo internasional juga tengah dikaji, termasuk rencana pengiriman barang langsung ke Cina. Keinginan untuk membawa penumpang ke China direct dan ada Trigana juga kami pernah diskusi itu sama Lion Group, sama Pak Daniel Gutut, presidennya juga kita menjajaki untuk rute-rute itu. Tapi mungkin nanti intensnya setelah Lebaran kali ya. Paling tidak masa sih nggak ada yang nyantol gitu kan. Nah, mestinya kan ada yang nyantol, baik itu yang passenger ataupun yang logistik, yang kargo, supaya internasionalnya jalan. Kalau jalan, siapa tahu saudara-saudara kita nextnya mau liburan ke sebelah sana bisa. Pembahasan lanjutan ditargetkan dilakukan setelah periode Lebaran agar rencana pembukaan rute internasional dapat segera direalisasikan. Pengembangan rute internasional ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperpanjang masa penerimaan peserta didik baru SMA Unggul Garuda tahun 2026. Guna memenuhi kuota yang telah ditetapkan, program ini diharapkan menjadi wadah bagi putra-putri terbaik daerah untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto, menyampaikan perpanjangan dilakukan karena kuota sebanyak 200 siswa hingga kini belum terpenuhi. Pemerintah daerah berharap melalui kebijakan ini jumlah peserta didik dapat segera mencapai target. Di sisi lain, pembangunan SMA Unggul Garuda juga terus berjalan. Tahap awal pembangunan difokuskan pada lahan sekitar 6 hektar dengan prioritas pada fasilitas utama seperti gedung sekolah dan asrama, mengingat konsep yang diterapkan adalah boarding school. Pemerintah menargetkan pembangunan tahap awal dapat selesai pada Juni mendatang. Seluruh pembiayaan pembangunan didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, sementara pemerintah daerah menyiapkan lahan. Kita mulai, cuma kita diperpanjang untuk penerimaannya. Intinya di sana masih ada kekurangan siswa. Nanti saya kasih linknya dipelajari. Terus yang kedua, kan target pembangunan selesai di bulan Juni ini. Ya. Sekarang sudah ada proses pembangunan. Sudah persiapan ini. Kemarin kita bertemu langsung dengan teman-teman dari Kemendikti, terus dari pihak ketiganya, dari Wipau. Meski fasilitas masih dalam proses pembangunan, kegiatan belajar mengajar ditargetkan tetap mulai tahun ini. Pemerintah juga menyiapkan opsi sementara termasuk penggunaan fasilitas sewa atau kontrak. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan.